tragis dan miris. Sungguh tragis, seorang anak perempuan harus mati di tangan ayah kandung sendiri. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sejumlah berita mengenai pembunuhan dan mutilasi. Seperti halnya seorang anak perempuan inisial F menjadi korban pembunuhan oleh ayahnya sendiri di Parit 4, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Jenazah korban tak utuh di depan rumah dan bagian lainnya ditemukan di sejumlah lokasi. Kasus ayah membunuh anak ini ditangani oleh Polsek Tembilahan Hulu. Pelaku berinisial A juga sudah dibawa ke Pekanbaru untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan karena diduga orang dengan gangguan jiwa. Warga Parit 4 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Inil Riau dibuat heboh dengan kasus pembunuhan. Korban tewas dengan cara tragis dimutilasi. Korban adalah Fat 9 tahun berstatus pelajar, sementara pelakunya adalah Robi ayah kandung sendiri. Peristiwa ini diketahui setelah terjadi kegaduhan di depan rumah pelaku pada hari Senin 13 Juni 2022 sekitar jam 3 sore, di mana warga melihat Robi menenteng senjata tajam yang sudah berlumuran darah. Saksi hidup bernama Hadi pun memanggil warga. Masyarakat pun berdatangan dan berusaha menangkap tersangka yang membawa parang, sehingga terjadilah kemacetan lalu lintas. Namun akhirnya warga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku memang juga enggan dibujuk untuk membuang parang di tangannya. Bahkan pelaku sempat mencoba menyerang beberapa petugas yang mendekatinya. Setelah diamankan, polisi memborgol tangan pelaku. Namun pelaku saat itu berjalan menuju ke belakang rumah dan mengambil bungkusan. Polisi pun terkejut setelah melihat isi bungkusan itu adalah kepala korban yang tak lain anak kandung pelaku. Setelah itu petugas melanjutkan pencarian terhadap potongan tubuh korban lainnya. Pencarian sampai dilakukan ke arah pinggir sungai hingga akhirnya seluruh bagian tubuh korban ditemukan. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan hingga nekat membunuh anak kandungnya sendiri. Dengan kejadian seperti ini, jangan sampai seperti ini terjadi lagi. Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang seperti terjadi di kawasan Riau ini. Beberapa orang memang masih berpikir bahwa gangguan mental seseorang pasti disebabkan oleh gangguan jin, setan, atau pengaruh dari makhluk tak kasat mata lainnya yang membuat kondisi kognisi, emosi, dan perilaku orang tersebut tidak normal. Akan tetapi, gangguan jin dan gangguan jiwa adalah dua gangguan yang berbeda dan perlu bantuan orang dengan latar belakang pendidikan tertentu atau kemampuan spiritualitas tertentu untuk mengetahuinya. Gangguan setan, jin, dan gangguan jiwa memang berbeda. Gangguan jin pada umumnya lebih dipengaruhi oleh makhluk yang tidak dapat kita lihat, sedangkan pada orang dengan gangguan jiwa lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik,
dan keturunan serta faktor eksternal serta lingkungan dan peristiwa traumatis. Orang dengan gangguan jin terkadang memiliki kemampuan atau pengetahuan baru yang tidak umum dan terjadi secara tiba-tiba. Misalnya ia memiliki kemampuan bahasa asing yang belum pernah dipelajari sebelumnya, atau memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, padahal selama mengalami gangguan justru tidak menerima asupan makanan yang teratur. Sementara orang dengan gangguan jiwa, kondisi fisik dan kognisinya justru lebih menurun daripada keadaan normalnya, sebab ia tidak mampu menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Munculnya semacam kepribadian baru pada individu yang mengalami gangguan jin. Hal ini mungkin disebabkan oleh sesuatu yang memasukinya. Sedangkan orang yang menderita gangguan jiwa seperti skizofrenia justru tidak dapat mengenali dirinya, tidak menyadari kondisi di sekitarnya. Bahkan saking tenggelam dalam dunia baru, ia tidak tahu kalau sebenarnya sedang mengalami gangguan. Namun tidak sampai menyebut dirinya sebagai jin atau setan. Kemampuan inteligensi pada orang dengan gangguan jin bisa saja sama seperti manusia pada umumnya, bisa berprestasi, bisa berperilaku baik, bisa berkomunikasi dengan lancar. Akan tetapi, ketika menerima proses spiritual untuk mengeluarkan jin di dalam tubuhnya, kondisi ini dapat berubah secara drastis. Sementara pada gangguan jiwa, ia memang sudah kesulitan untuk hidup seperti orang pada umumnya. Orang dengan gangguan jin biasanya dapat langsung sembuh atau hidup dengan normal kembali saat jin yang ada dalam tubuhnya keluar dan tidak lagi mengganggu. Namun pada penderita gangguan jiwa diperlukan proses yang panjang dan konsisten agar bisa sembuh, misalnya dengan psikoterapi dan obat-obatan terkait proses penyembuhan. Sementara gangguan jin menyebabkan penderitaannya cenderung sangat membenci Tuhan dan ingin menghujat atau mengutuk Tuhan. Berbeda dengan orang dengan gangguan jiwa yang untuk mengetahui realitasnya saja sudah sulit, apalagi untuk berpikiran ingin mengutuk Tuhan. Jin merupakan bagian dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti manusia, jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja bedanya jin merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia biasa, sementara jin bisa melihat manusia. Selain itu, jin bisa merasuki tubuh manusia. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia telah ditegaskan Al-Quran, Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama ahli sunnah. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini merupakan dalil atas kerusakan dan pengingkaran atas orang-orang yang mengingkari adanya kerasukan yang disebabkan oleh jin dan menganggap bahwa hal itu hanyalah sesuatu yang alami dan bahwa setan tidaklah berjalan di dalam tubuh manusia sehingga tidak ada kerasukan seperti orang gila dikarenakan jin. Di dalam hadis Salafiyah binti Huyai disebutkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ada juga yang mengatakan, sesungguhnya masuknya jin ke dalam tubuh manusia terkadang disebabkan suatu syahwat, hawa nafsu, rasa cinta yang sangat sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia, dan terkadang juga kebanyakan dikarenakan rasa benci atau dendam seperti perlakuan sebagian orang yang menyakiti mereka, atau mereka menganggap bahwa seseorang dengan sengaja telah menyakiti mereka dengan mengencingi sebagian mereka atau menyiram dengan air panas atau membunuh sebagian mereka walaupun manusia tidak mengetahui hal itu.
Dan jin juga memiliki sifat bodoh dan zalim, sehingga membalasnya dengan sesuatu yang berlebihan dari yang seharusnya. Atau juga masuknya mereka ke dalam tubuh manusia dikarenakan keisengan sebagian mereka dan perbuatan jahat seperti halnya manusia-manusia bodoh. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan setan dan jin. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat